Ya, teman-teman, selamat sore. Sore. Jadi sebagai advokat, pertama-tama harus jelas dulu nih ya, legal standing kita adalah surat kuasa. Ya, surat kuasa dari klien saya itu bernama Tuan M. Fahyumi bin Syarbini. Ya, yang saat ini lagi ditahan di Polda Kepri. Jadi hari ini teman-teman saya akan press release terkait dengan persoalan yang terjadi terhadap klien saya. Jadi yang pertama bahwa selaku kuasa hukum Kapten KM Rizky Laut 4 saudara MF atau di sini bernama lengkap adalah M. Fahyumi bin Syarbini. Ya. Klarifikasi terkait proses penangkapan, proses penyitaan, barang bukti, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh tim Subdit Ampat Tipikter, tim Krimsus Polda Kepri pada tanggal 29 Ada saya temukan banyak kejanggalan prosedural yang berpotensi mencederai hak-hak klien saya yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Kronologi ya, saya sampai kronologi yang sebenarnya. Pertama-tama, hari Kamis tanggal 29 2005 itu adalah hari libur nasional. 00.30 jam 12.30 atau 00.30 tanggal 29 KM Rizky Laut 4 berangkat dari Tanjung Uncang menuju perairan Kabil. Jam 1 dini hari 01.00 setelah selesai kegiatan kapal kembali menuju Tanjung Uncang. Di perairan Tanjung Uncang kapal dalam kondisi berjalan normal tanpa adanya pelanggaran, tanpa adanya ceceran minyak, tanpa adanya kerusakan, tanpa korban jiwa. Tapi tiba-tiba di jam itu, jam 1-an, didekati satu unit speedboat sipil bermesin 200 pk berisi 5 pria bersenjata laras panjang. Tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan atau surat tugas, mereka memanjat kapal dan menodongkan senjata kepada kru dan kapten seraya berteriak agar tidak bergerak. Dan HP awak kapal disita tanpa berita acara penyitaan. Dan kemudian kemudi kapal udah pasti ya. Di sini menurut kapten kapal yang saya sudah ketemu menyatakan bahwa jalur paksa. Dan jalurnya akhirnya karena waktu situasi air surut jam 3 pagi kapal akhirnya melalui jalur dangkal sehingga kandas. Di pasir tidak terjadi kecelakaan, kerusakan, tumpahan minyak atau korban jiwa. Jam 11.30 ya, jam 11.30 di tanggal 30 KM Rizky Laut 4 tiba di dermaga Mako Polairut Polda Kepri. 12.00 WIB, 2 orang kru dan 1 kapten dibawa ke aula ya, aula Mako Polairut. Jam 1 siang sampai dengan jam 1 dini hari 2 kru diperiksa di Subdit 4 dan Krimsus Polda Kepri lalu dipulangkan ke Simpa NTC Sukupang. Kapten tetap ditahan ya. Surat penangkapan baru diserahkan ke istri setelah semua proses berjalan. Tanggal 30 Mei tim Subdit 4 Tipikter Krimsus Polda Kepri menyedot BBM di kapal sebanyak 11.120 liter menggunakan 2 lori tangki. Berita acara penyitaan tanpa dihadiri kapten dan tanpa menitipkan barang bukti ke Rut Basan hanya disaksikan oleh 3 kru. BBM tersebut kemudian diketahui dititipkan ke gudang PT Rizky Barokah Madani atas permintaan tim Subdit 4. Tanggal 31 Mei SPDP baru dikirim ke kejaksaan. Ya. Hal ini belum terverifikasi. Catatan di sini bahwa kapal tidak sedang dalam melakukan tindak pidana apapun, serta itu tidak ada minyak tumpah, tidak kandas, dan tidak ada korban jiwa. Ya. Seluruh HP awak kapal waktu itu disita secara sepihak tanpa berita acara penyitaan. Ya. Kemudian kapal diambil alih paksa oleh tim tersebut, lalu kapal diarahkan sesuai instruksi mereka. Saat itu kapal diarahkan lewat jalur dangkal hingga menabrak pasir dan kandas di jam 3 pagi akibat air surut. Tidak ada kerusakan berat, korban jiwa dan insiden tersebut. Dalam hal tersebut, ya, analisis hukum kami bahwa penangkapan tidak sah secara prosedural. Pasal 18 ayat 1 mewajibkan petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Penangkapan dilakukan kecuali tertangkap tangan
dalam kasus ini tidak ada surat perintah di lokasi, tidak dalam keadaan tertangkap tangan, karena kapal berjalan normal tanpa tumpahan minyak, korban dan pelanggaran hukum yang kasat mata. Jurisprudensi putusan Prapit nomor 32 Pit Prap garing 2013 PN Jakarta Selatan. Penangkapan tanpa surat perintah yang ditunjukkan di lokasi tanpa status tangkap tangan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Penyitaan barang bukti HP BBM tanpa prosedural. Pasal 38 Jero pasal 39 KUHP. Penyitaan wajib dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan yang ditandatangani petugas, tersangka dan 2 orang saksi. Fakta. HP waktu itu disita tanpa berita acara. BBM 11.120 liter disedot pada tanggal 30 Mei tanpa berita acara, tanpa kehadiran daripada kapten kapal dan tanpa penitipan resmi. Jurisprudensi putusan Prapit nomor 69 garing Pit garing Prap garing 2015 PN Jakarta Selatan. Penyitaan tanpa berita acara dan tanpa saksi adalah tidak sah. Barang bukti dinyatakan tidak sah menurut hukum. Ya. Penetapan tersangka dan penahanan di hari libur nasional. Pasal 17 KUHP mensyaratkan penangkapan dilaksanakan atas perintah pejabat berwenang kecuali tangkap tangan. Penetapan tersangka, penyidikan dan penahanan di hari libur nasional tanggal 29 Mei adalah hari libur nasional tanpa keadaan mendesak, pertentangan dengan asas hukum dan asas pidana kecuali tertangkap tangan, potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan semua tahapan dilakukan di tanggal 29 ya, pas saat hari libur nasional. Saya jelaskan ya, ini adalah proses yang sangat cepat ya, yang dilakukan oleh tim Jupiter Subdit 4 Polda Kepri. Di tanggal 29 Mei itu penangkapan tanpa surat perintah di laut jam 1.00 WIB. 29 Mei juga penyitaan HP awak kapal tanpa berita acara. 29 Mei juga pengambilan alih kemudi kapal oleh petugas. 29 Mei pemeriksaan awal di Polda di Mako Polairo. 29 Mei pemeriksaan BAP 2 kru di Subdit 4 Jupiter. 29 Mei penetapan Kapten KM Rizky Laut 4 sebagai tersangka. 29 Mei penertiban surat perintah penahanan. 30 Mei penyedotan minyak di kapal sebanyak 11.120 liter ke lori tangki tanpa berita acara penyitaan. 30 Mei minyak dititipkan ke PT Rizky Paroka Maradi tanpa surat penitipan resmi. 31 Mei pengiriman SPDB kejaksaan ya, harusnya diwajibkan 7 hari kerja tapi masih dalam konfirmasi ya. Putusan MA nomor 32 Pit Prap tahun 2013 PN Jakarta Selatan, penetapan tersangka dan penahanan di hari libur nasional tanpa keadaan mendesak adalah tidak sah dan cacat prosedural. Yang di sini adalah tidak ada delik material dan saat penangkapan, delik pidana, perbuatan pidana, aktus reus, niat jahat mensrea. Dalam kronologi kapal berjalan normal, tidak ada tumpahan minyak, tidak ada korban, tidak ada kerusakan lingkungan, maka tidak terdapat aktus reus yang nyata di lokasi saat penangkapan. Putusan MA nomor 94 PK garing Pit 2015, jika perbuatan pidana belum terjadi atau tidak dapat dibuktikan saat penangkapan, maka penangkapan tersangka tidak sah secara hukum. Analisa tambahan fakta BAP dan pelanggaran hak tersangka. Ya, di sini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama, ketidaksesuaian antara BAP dan fakta pemeriksaan. Itu nanti kami akan sampaikan ya dalam proses berikutnya. 2, konsekuensi hukum dan pemeriksaan tanpa pendampingan penasihat hukum. Dan ini konfirmasi bahwa klien saya pada saat pertemuan tadi pagi sama saya di tahanan bahwa dia tidak didampingi oleh penasihat hukum pada saat pemeriksaan, tetapi di dalam BAP dinyatakan ada pendampingan ya. Nah, ini masih nanti saya klarifikasi dulu bahwa putusan MK nomor 16 PU Strep angka 2010 menegaskan bahwa setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum sejak dini termasuk dalam tahap penyidikan, dan bila tidak diberikan maka alat bukti yang diperoleh menjadi tidak sah. Akibat hukumnya jelas ya. Dan yang berikut yang saya mau perlu sampaikan bahwa saya sudah melakukan investigasi dan juga penyelidikan di wilayah TKP bahwa kami menduga keras ada keterlibatan ya, ada oknum pejabat di dalam jaringan mafia minyak di
di wilayah Kepri. Dan hal ini akan saya buka pada waktunya, ya. Dan ini sangat tegas karena kami sangat menyesalkan, ya. Sebenarnya kalau saya lihat bahwa klien kami itu dalam hal ini, kalau soal penegakan hukum, kita harus hormati itu. Tetapi kalau soal ditahan, kita harus melihat bahwa apakah ini kan masalah kasus ekonomi, perlu ditahan atau tidak. Dan pasal disangkakan itu sesuai dengan perbuatan dia atau tidak. Supaya jangan sampai ya ini menjadi bumerang sendiri. Yang berikut kesimpulan, ya kesimpulan di sini saya mau sampaikan. Yang pertama, proses penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Kapten KM Rizky Laut 4 saudara MF dilakukan dengan melanggar prosedur hukum yang diatur dalam KUHP dan asas hukum yang acara pidana, termasuk pelanggaran terhadap hak tersangka sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991, ya Undang-Undang 39 Tahun 99, Undang-Undang HAM dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 PUU/Tahun 2010. 2. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan tanpa pendampingan. Ada informasi yang saya dapat langsung dari klien saya. 3 kali saya bertanya apakah saudara didampingi, dia bilang tidak. Nanti kita akan klarifikasi dari pihak kepolisian karena di BAP ternyata ada pendampingan, ya. Kalau misalnya pendampingan ternyata tidak ada, berarti cacat hukum dan tidak syarat formilnya tidak terpenuhi sebagai alat bukti yang sah. Ini mencederai hak konstitusional tersangka dan bantuan hukum, menciptakan ruang terjadinya tekanan atau intimidasi dalam BAP. 3. Penyitaan HP, ya harusnya dalam penyitaan itu harus ada berita acara penyitaan. Itu jelas diatur dalam pasal 38, 39 dan 44 KUHP dan ada jurisprudensinya. Fakta BBM dititipkan juga, harusnya ada yang namanya berita acara dan harus disaksikan oleh kapten kapal. Seluruh tindakan penyitaan, pengalihan kemudi kapal hingga penahanan dilakukan pada hari libur nasional tanpa dasar keadaan yang mendesak. Hal ini melanggar prinsip proporsionalitas, legalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan wewenang aparatur. Dan yang saya di sini tetap tegaskan bahwa ada dugaan kuat terhadap pejabat di dalam jaringan mafia minyak di Kepulauan Riau, dan ini harus tetap dilakukan penyelidikan, ya penyelidikan. Yang berikut dari sudut pandang kami, ya bahwa hukum pidana material peristiwa terjadi dikualifikasi sebagai delik sempurna. Tidak ditemukan kerugian nyata, ada korban dan kerusakan dan tumpahan minyak di lokasi. Yang nyata, yang fisik nyatanya tidak ada. Yang berikut belum terbukti adanya mens rea, ya dari klien kami. Unsur pasal 323 Undang-Undang Pelayaran dan pasal 53 Undang-Undang Migas belum terbukti secara kumulatif maupun alternatif, ya. Dengan demikian kami menilai bahwa seluruh rangkaian tindakan hukum terhadap klien kami akan batal demi hukum, tidak sah dan mencintai penyelewengan wewenang. Ini tegak keadilan perlindungan untuk membatalkan status tersangka, ya status tersangka dan penahanan dan penyitaan terhadap klien kami yang kami anggap cacat prosedural. Dan kami juga akan melakukan langkah-langkah hukum, ya akan mengadukan perkara ini karena kami menduga keras ada keterlibatan oknum pejabat di wilayah Kepri di dalam mafia minyak, sehingga kami akan bersurat, ya kepada Kompolnas, kepada Mabes Polri dan Propam, KPK, Kejaksaan Agung, dan beberapa departemen lainnya termasuk Menteri HAM dan Komnas HAM, ya supaya kami minta turun langsung ke wilayah Kepri untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan audit terhadap perkara yang sedang berjalan di Polda Kepri untuk menjaga konstitusional kita, menjaga HAM dan juga menjaga hukum positif kita di Republik Indonesia. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silakan, ya. Rencana mengajukan rapidnya kapan? Dalam waktu sedekatnya, bila perlu kalau minggu depan tidak ada halangan, kalau tidak 2 minggu ke depan. Kalau intervensi tidak ada, ya saya sudah tanya bahwa tidak ada intervensi. Tetapi yang saya perlu tanyakan itu, klien saya menyatakan tidak ada pendampingan dari pengacara yang ditunjuk ataupun yang polisi tunjuk. Tetapi di BP ada pendampingan. Nah ini yang saya akan luruskan, ya antara klien saya dan penyidik. Ya semuanya. Dan saya kenapa akan mengambil langkah rapid
Karena yang pertama bahwa menurut kami setelah kami lakukan analisa, kami lakukan gelar bahwa dari proses penyelidikan, penyitaan sampai penetapan tersangka, ya kami anggap itu tidak sah dan itu improsedural. Yang mana kami minta nanti kepada Hakim Prapin ya untuk membatalkan status tersangka yang saat ini disandang kepada klien saya. Kenapa? Karena apa saya bilang tidak sah? Polisi menyatakan sudah prosedural, ya kita uji saja nanti di pra peradilan supaya semuanya fakta, semuanya sah, karena yang menguji adalah pengadilan. Tapi kondisi berbeda Pak, tidak ada. Kalau untuk klien saya kondisinya sehat, Tidak ada ya. tekanan atau Tidak ada. Tadi pagi saya sudah datang, saya ketemu sama bersangkutan, saya tanyakan kepada bersangkutan bahwa dia dalam kondisi sehat, tidak dalam intimidasi, tetapi yang saya di sini saya meluruskan adalah pada saat pemeriksaan dia dari awal sampai penetapan tersangka, dia menyatakan bahwa dia tidak didampingi oleh pengacara. Yang kedua, ini kasus yang luar biasa cepatnya dalam proses. Di saat hari libur, ya ditangkap seseorang dalam 1x24 jam sudah bisa ditangkap tersangka dan besok hari kemudiannya sudah ada SPDP dalam keadaan hari libur nasional. Apakah urgensi? Ada mendesak apa? Sehingga harus apakah ini kasus narkoba, kasus korupsi, kasus terorisme? Ini kan kasus ekonomi yang harusnya dipanggil dulu. Dan itu kalau menurut kami, kalau memang tertangkap tangan, harusnya kan tidak ada laporan polisi. Kalau ada laporan informasi, itu kan tertangkap tangan. Ya, berarti kan ada laporan. Dan apakah petugas darat boleh langsung menangkap di laut? Nah, ini saya harus tanyakan dulu supaya jelas. soalnya ada permainan apa biasanya dalam Ramadan? Kalau saya duga keras bahwa ada oknum pejabat di Kepulauan Riau ya, Kepri, yang memainkan peran dalam mafia minyak tersebut. Dan Usaha mungkin bisnis sama ini. kalau sudah mafia kan pasti kan merangkum semuanya. Apakah itu persaingan usaha? Apakah itu memang ada kasus hukum? Dan itu saya sampaikan bahwa saya duga keras ada oknum pejabat yang terlibat di dalam perusahaan mafia minyak di